Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-8 dari prediksi soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 untuk tingkat provinsinya. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 15 dan juga soal nomor 16. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan lainnya. Kalau misalkan kalian ingin mengakses semua video eksklusif dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, kalian bisa bergabung yang program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan yang tingkatan provinsi ya, harganya sekitar Rp110.000. Kalian bisa mendapatkan akses di video-video pembahasan prediksi provinsi lainnya yang tidak bisa kalian nonton ketika kalian tidak berlangganan di tingkatan ini, oke? Nah, kalau misalkan kalian juga berminat untuk memiliki PDF prediksi soal dan pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 untuk tingkat provinsinya nomor 1 sampai dengan 25, kalian bisa memilikinya dengan menghubungi Mimin di 087860622162. Harganya masih promo, yuk miliki sekarang, oke? Kita akan mulai pembahasan kita pada video kali ini dari soal nomor 15. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan perkalian beberapa bilangan berikut ini. 1 kurang 1/2 dikalikan dengan 1 tambah 1/3 dikalikan dengan 1 kurang 1/4 dikalikan dengan 1 tambah 1/5 dan seterusnya sampai dengan 1 kurang 1/2024 dikalikan dengan 1 tambah 1/2025. Nilai dari hasil perkaliannya akan membentuk pecahan. Selisih terkecil dari penyebut dan pembilang pada pecahan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, coba kita selesaikan ya di masing-masing kurungnya ini ya. Kita coba hitung-hitung, kemudian apa yang akan terjadi ketika kita sudah menghitungnya, kemudian ketika semuanya itu dikalikan apa yang akan terjadi. Jadi perhatikan, untuk 1 kurang 1/2 itu kan kalau misalkan kita mau samakan penyebutnya itu bisa ya, jadinya adalah 2/2 dikurangkan dengan 1/2. Begitu juga yang satunya, yang 1 tambah 1/3 ini bisa kita samakan penyebutnya jadi 3/3 ditambahkan 1/3. Nah, untuk 1 kurang 1/4-nya juga sama ya, jadinya adalah 4/4 kurang 1/4, ini juga sama 5/5, tapi ini tambah 1/5 dan seterusnya sampai dengan yang di ujungnya juga kita lakukan hal yang sama, 2024/2024 dikurangkan dengan 1/2024 dikalikan dengan 2025 dibagi dengan 2025 ditambahkan dengan 1/2025. Nah, ini coba kita hitung ya, mulai dari yang 2/2 kurang 1/2 tentu hasilnya adalah 1/2. Kemudian ini dikalikan dengan ini 3/3 tambah 1/3 itu jadinya adalah 4/3. Lanjut, di sebelah kanannya 4/4 kurang 1/4 itu adalah 3/4. Lanjut, di sini 5/5 tambah 1/5 itu adalah 6/5 dan seterusnya. Ini kemungkinan lanjutannya harusnya 5/6 ya, karena nanti 1 kurang 1/6 dan seterusnya sampai dengan yang di ujung adalah 2023 dibagi dengan 2024 dikalikan dengan 2026/2025. Nah, ini kalau misalkan kalian perhatikan di bagian 4/3 dikalikan 3/4 itu akan saling menghabisi, karena kalau misalkan angkanya sama, kemudian ada di bagian atas dan di bagian bawah, maka itu bisa dicoret. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat juga 6/5 kali 5/6 itu juga saling menghabisi, otomatis di sini 2023/2024 itu akan saling menghabisi dengan angka yang sebelumnya yaitu 2024/2023. Nah, ini akan saling menghabisi. Nah, nanti yang tersisa hanyalah yang bagian ujung dan ujungnya karena tidak memiliki pasangan. Sehingga ini kita tuliskan bagian ujung dan ujungnya yang tersisa adalah 1/2 dikalikan dengan 2026/2025. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat kan diminta adalah selisih terkecil dari penyebut dan pembilang pada pecahan tersebut. Sehingga kita harus menyederhanakannya kalau misalkan bisa disederhanakan. Nah, di sini 2025 bisa dibagi dengan 2. Itu dapatnya adalah 1013. Maka di sini 1013 dibagi dengan berapa yang tersisa, yaitu 2025 di bagian bawahnya. Sehingga di sini ini adalah bentuk paling sederhana dari jawaban soal ini. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah selisih terkecil dari penyebut dan pembilangnya. Maka di sini kita kurangkan aja ya. Pembilangnya itu kan 1013, kita jadikan pengurang dari 2025 dari penyebutnya, sehingga di sini ketika kita kurangkan hasilnya adalah 1012. Inilah hasil akhir dari jawaban pada soal nomor 15 ini, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B yaitu 1012. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, di sini kami menyediakan modul keislaman ya buat kalian
kalian yang bingung untuk belajar persiapan provinsi tetapi terhalang dari materi-materi yang susah dicari di internet mungkin karena malas atau waktunya terbatas, kalian bisa menggunakan modul keislaman kami ini untuk pembinaan di sekolah maupun belajar di rumah. Kalau misalkan kalian berminat, harganya itu 120.000 saja. Hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu untuk menjadi sang juara tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada suatu kotak yang berisi 31 bola kecil, Rizky dan seorang kawannya mengambil beberapa bola. Setelah Rizky dan kawannya menghitung banyak bola yang masing-masing diperoleh, mereka dapat mengetahui bahwa bilangan terbesar yang dapat membagi habis setiap bilangan yang mereka hitung adalah 3. Kemudian mereka juga mendapatkan bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh setiap bilangan yang mereka hitung, yaitu 60. Maka banyak bola yang mungkin Rizky ambil adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari cerita tadi. Diketahui di sini kedua bilangan yang merupakan banyaknya bola yang diambil Rizky dan temannya itu diperoleh KPK-nya adalah 60 dan FPB-nya adalah 3. Nah, ini diambil dari pernyataan yang mana? KPK-nya 60 dan FPB-nya 3. Jadi perhatikan, kita mulai dari FPB 3. FPB 3 ini diambil dari pernyataan bahwa dikatakan bilangan terbesar yang dapat membagi habis setiap bilangan yang mereka hitung adalah 3. Sedangkan untuk KPK-nya 60 diambil dari pernyataan yang ini. Mereka mendapatkan bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh setiap bilangan yang mereka hitung, yaitu 60. Sehingga kita katakan KPK-nya adalah 60. Nah, selanjutnya kita untuk mendapatkan informasi kira-kira bilangan apa saja yang memungkinkan, kita coba cek faktorisasi prima dari 60 yang merupakan KPK dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, ternyata setelah kita cek, itu faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, setelah kita cek faktorisasi primanya ini dengan cara pohon faktor ataupun cara yang biasa kalian gunakan di sekolah, maka kita dapat memperoleh beberapa kemungkinan kedua bilangan yang memiliki FPB-nya yaitu 3. Jadi antara lain adalah sebagai berikut, yaitu di sini 12 dan 15. Kenapa? Di sini karena 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3, sedangkan 15 adalah 3 kali 5. Nah, di sini ini adalah kemungkinan yang pertama yang memungkinkan. Kenapa? Karena di sini yang sama, unsur yang sama adalah 3 pangkat 1, sehingga pernyataan bahwa FPB-nya 3 itu adalah benar. Nah, kemudian kemungkinan bilangan yang lainnya, pasangan bilangan lainnya yang mungkin itu adalah ketika kita ambilnya 3, yaitu 3 pangkat 1 ya, dan 60 dari 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Bisa juga kalau misalkan kalian coba, itu kalian bisa ambil yang 3 pangkat 2, tetapi nanti kalau kalian ambil yang 3 pangkat 2 nanti KPK-nya itu bukan 60 karena bakal muncul unsur 3 pangkat 2 di bagian KPK-nya, sehingga KPK-nya nanti bukanlah angka 60. Maka hanya dua pasangan ini yang memungkinkan. Tapi apakah kemungkinan kedua bilangan ini bisa digunakan sebagai jawabannya? Tetapi tidak ya ternyata. Tapi ternyata kedua pasangan ini tidaklah semuanya bisa kita masukkan sebagai penyelesaiannya. Kenapa? Karena di sini dikatakan pada suatu kotak yang berisi 31 bola kecil. Jadi maksimal kalau dijumlahkan bolanya itu ada 31. Sedangkan kalau kita ambil kemungkinan yang kedua, ini kan 3 tambah 60, kalau dijumlahin itu dapatnya 63. Karena ini terlalu berlebihan dari banyaknya bola yang ada di dalam kotak, maka ini tidak memenuhi ya solusinya. Sehingga satu-satunya solusi adalah ketika kita mengambil 12 dan 15 bola yang kalau misalkan ditotalkan itu hanyalah angka 27. Nah, 27 itu kan kurang dari 31, maka dia memenuhi. Sehingga banyaknya bola yang mungkin Rizky ambil, satu-satunya yang tersedia di pilihan jawaban adalah yang opsi 12, yaitu opsi D sebagai jawabannya, seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin penasaran juga pembahasan soal KSM tingkat provinsi tahun 2023 untuk matematika terintegrasi lengkap nomor 1 dengan 25, maka kalian bisa membeli PDF dari kami. Harganya lagi promo 80.000 dengan cara menghubungi Mimin di 087860622162. Yuk buruan miliki sekarang karena waktu untuk pelaksanaan provinsinya itu tinggal menghitung hari. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.